Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini adalah kunci kerajaan surga. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 16 ayat 13-20 dan di dalam ayat yang ke-19 berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah janji yang luar biasa, karena ada banyak orang yang terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan seks bebas, terikat dengan narkoba, terikat dengan kuasa kegelapan dan sebagainya. Dan ada banyak orang yang ingin terlepas dari semuanya itu. Tetapi ikatan-ikatan itu begitu kuat membelenggu hidup seseorang sehingga ia tidak bisa melepaskan diri dari semua ikatan dosa tersebut. Tetapi janji Tuhan kepada Petrus, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Berarti jika kita tahu bagaimana seharusnya meraih dan memegang kunci kerajaan surga, maka kita bisa melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kita. Setiap kita pasti rindu untuk meraih janji Allah, yaitu untuk hidup dengan memegang kunci kerajaan surga. Karena itu, bagaimana caranya kita dapat meraih kunci kerajaan surga? Yang pertama, kita perlu memiliki pengenalan pribadi. Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu, siapakah aku ini? Karena menurut banyak orang berkata dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Yeremia, dia adalah Elia, dan semua orang lebih tertarik dengan apa yang dikatakan orang. Ketika kita mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan, maka seharusnya kita berusaha menjumpai Tuhan secara pribadi dan katakan, Tuhan, aku ingin mengalami kuasa-Mu. Mengapa demikian? Karena kekristenan adalah pengenalan pribadi dengan Allah. Kekristenan bukan sekedar ajaran agama, tetapi kekristenan harus kita nikmati dari hari demi hari. Seorang yang memiliki pengenalan pribadi dengan Allah, dia akan memiliki keintiman, dia akan memiliki damai, dia akan memiliki ikatan hubungan yang kuat dengan Kristus, dan dia ingin merasakan lebih lagi dekat dengan Yesus, dan itulah saatnya kita meraih kunci kerajaan surga. Yang kedua, kita perlu menerima pewahyuan dari Allah. Yesus berkata, berbahagialah engkau hai Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Petrus menerima pewahyuan dari Allah. Bagaimana kita dapat menerima pewahyuan dari Allah? Yaitu ketika kita meluangkan waktu untuk firman Allah. Ketika kita mau meluangkan waktu untuk firman Allah, maka firman Allah akan memberikan kita pewahyuan. Itu sebabnya Alkitab diterjemahkan dalam dua kata, dalam bahasa Yunani yaitu logos dan rema. Logos artinya firman yang tertulis, tetapi rema adalah firman Tuhan yang hidup, yang diurapi dan akhirnya menjadi kehidupan, pewahyuan untuk kita. Seorang yang menerima pewahyuan dari Allah adalah orang yang selalu memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Allah. Selalu ada waktu untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Allah. Allah kita adalah Tuhan yang hidup, dan karena Dia hidup, maka Dia berbicara. Yang ketiga, kita belajar bahwa membiarkan Yesus yang membangun hidup kita. Dalam ayat yang ke-18, berarti bukan Petrus yang membangun dirinya sendiri, bukan Petrus yang membangun pelayanannya sendiri, tetapi Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus yang tegas, di atas pengakuan Petrus yang luar biasa, disitulah Yesus membangun. Disitulah Yesus menyatakan, di sanalah Yesus membentuk kehidupan yang tangguh dan luar biasa. Jika Yesus yang membangun rumah tangga kita, jika Yesus yang membangun pendidikan bagi anak-anak kita, jika Yesus yang membangun masa depan hidup kita, maka pertanyaannya, siapakah yang dapat menghancurkannya?
Jawabannya tidak ada. Karena jika Yesus yang membangun, maka kemuliaan Allah akan selalu ada atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Allah kepada kita adalah akan memberikan kunci kerajaan surga. Karena itu kita harus memiliki pengenalan pribadi dengan Allah. Kita harus mendapat pewahyuan dari Allah, dan kita harus membiarkan Allah yang membangun hidup kita sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang begitu dahsyat luar biasa buat hidup kami. Bahwa sesungguhnya Engkau akan memberikan kepada setiap kami yang percaya, yaitu kunci kerajaan surga. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan kami bersyukur untuk kuasa, yaitu kunci kerajaan surga yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga apapun pergumulan persoalan dalam hidup kami percaya kami punya kuasa, kami punya kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk kami dapat melewati semuanya, untuk dapat mengatasi semuanya. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah ini menjadi penuntun buat kami sepanjang hari ini, untuk kami melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.